Baik, di sini saya dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai pengertian modal Ventura dan leasing. Yang pertama, pengertian leasing. Leasing atau sewa guna usaha merupakan suatu kontrak atau persetujuan sewa menyewa di mana dalam setiap transaksi leasing di dalamnya selalu melibatkan tiga pihak utama. Yang pertama yaitu lessor, leasee, dan supplier. Modal Ventura adalah merupakan suatu investasi dalam bentuk pembiayaan berupa penyertaan modal ke dalam perusahaan swasta sebagai pengusaha pasangan usaha untuk jangka waktu tertentu. Yang selanjutnya yaitu teknik pembiayaan pada leasing. Teknik pembiayaan leasing dapat dilihat berdasarkan jenis transaksi leasing yang digunakan. Yang pertama yaitu finance leases. Yaitu finance leases terkadang disebut dengan full payout leasing, merupakan suatu bentuk pembiayaan dengan cara kontak pihak lessor dan leasee dengan beberapa ketentuan-ketentuan. Yang kedua, operating leasing. Teknik leasing dalam bentuk ini dengan sengaja lessor membeli barang modal lalu selanjutnya dilisikan kepada pihak leasee. Sistem operating leasing ini terkadang juga disebut dengan sewa guna usaha biaya, merupakan suatu perjanjian kontak antara lessor. Baik, perkenalkan nama saya Kadek Buda Mariani. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh rekan saya. Saya akan menyampaikan dua materi, yaitu mengenai manfaat dan keuntungan leasing dan juga jenis-jenis leasing. Baik, langsung saja. Manfaat dan keuntungan leasing yang pertama yaitu fleksibel. Fleksibel itu artinya memiliki struktur kontrak sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua, tidak diperlukan jaminan. Artinya, hak kepemilikan yang sah atas aktiva yang di-lease serta pembayaran lease yang sesuai pendapatan yang dihasilkan oleh aktiva tersebut sudah merupakan jaminan bagi lease itu sendiri. Yang ketiga yaitu capital saving, yang artinya 100% barang modal yang dibutuhkan memiliki dana yang besar dalam saving itu sendiri. Yang keempat yaitu cepat dalam pelayanan, artinya sesederhana berpengaruh pada cepatnya pelayanan dalam realisasi pembiayaan. Yang kelima yaitu pembayaran iuran diberlakukan sebagai biaya operasional. Yang keenam yaitu sebagai pelindung inflasi. Yang ketujuh yaitu adanya kepastian hukum. Yang kedelapan yaitu menjadi cara memperoleh aktiva bagi lease itu sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis leasing. Yang pertama ada capital lease, yang artinya perusahaan sebagai suatu lembaga keuangan. Yang kedua yaitu operating lease, yang artinya pihak lessor membeli barang yang kemudian disewakan kepada lease dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga yaitu sales type lease, yang artinya lease penjualan yang dilakukan oleh perusahaan industri yang menjual lease barang dari hasil produksinya. Yang keempat yaitu leverage lease, yang artinya leasing dilibatkan pada pihak ketiga yang biasanya disebut dengan credit provider. Yang kelima yaitu cross border lease, yang artinya transaksi leasing yang dilakukan dengan melewati batas suatu negara. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Komang Yunita Purnamisari. Saya NIM 034. Kali ini saya akan menjelaskan dua buah materi. Yang pertama tentang unsur-unsur modal Ventura, dan yang kedua tujuan dan manfaat modal Ventura. Yang pertama yakni unsur-unsur modal Ventura. Dalam mekanisme modal Ventura, paling sedikit ada 3 unsur yang terlibat dalam secara langsungnya. Yang pertama yakni pemilik modal yang menginginkan keuntungan yang tinggi dari modal yang dimilikinya. Modal dari berbagai sumber atau investor tersebut dihimpun dalam suatu wadah atau lembaga khusus yang disebut sebagai Ventura Capital Funds, yang artinya modal yang diberikan oleh pemilik tersebut akan dikelola oleh pihak perusahaan dan nantinya akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan kebijakan atau aturan dari perusahaan dalam modal Ventura tersebut. Yang kedua yakni profesional yang mempunyai keahlian dalam mengelola investasi dan mencari jenis investasi potensial. Profesional ini dapat berupa lembaga, yaitu perusahaan yang mengurus modal Ventura, yang disebut sebagai Ventura Capital Fund Company. Dan yang ketiga yakni perusahaan yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya. Perusahaan yang dibiayai ini sering disebut sebagai investment company
perusahaan pasangan usaha. Nah, materi yang kedua yakni tujuan dan manfaat modal ventura. Pembiayaan modal ventura ini di samping berorientasi kepada keuntungan, namun juga ada risiko yang tinggi pula. Nah, juga bertujuan ada beberapa hal. Yang pertama, memungkinkan dan memudahkan pendirian suatu perusahaan baru. Apabila pemilik berhasil menyertakan modal venturanya tersebut ke perusahaan yang tepat, maka akan bisa mendirikan perusahaan baru yang artinya dapat dikembangkan lagi. Yang kedua, membantu pembiayaan perusahaan yang sedang mengalami kesulitan dana dalam pengembangan usahanya, terutama dalam tahap awal. Yang ketiga, membantu perusahaan baik dalam pengembangan suatu produk maupun tahapan dalam mengalami kemunduran. Sehingga dengan keuntungan modal ventura ini, pihak-pihak yang melakukan penyertaan modal akan terbantu, sehingga apapun usaha yang dijalankan dengan adanya penyertaan modal ke perusahaan ventura akan memberikan keuntungan yang tepat. Kemudian yang keempat, membantu terwujudnya dari hanya suatu gagasan menjadi produk jadi yang siap dipasarkan. Yang kelima, memperlancar mekanisme investasi dalam negeri maupun di luar negeri. Yang keenam, mendorong pengembangan proyek research and development. Artinya, dalam hakikatnya, perusahaan akan terbantu dengan adanya penyertaan modal ini yang dapat digunakan untuk masa yang akan datang. Kemudian, membantu pengembangan teknologi baru dan memperlancar terjadinya alih teknologi. Dan yang terakhir yakni membantu dan memperlancar pengalihan kepemilikan dalam suatu perusahaan. Baik, nama saya Kade Indra saja ya, NIM 033. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik modal ventura dan sumber dana dari modal ventura itu sendiri. Baik, yang pertama, karakteristik modal ventura dibagi menjadi 7, yaitu yang pertama, pembiayaan modal ventura merupakan equity. Artinya, dilakukan dengan cara penyertaan modal langsung pada perusahaan pasangan usaha. Yang kedua yaitu investasi dengan perspektif jangka panjang. Artinya, modal ventura tidak mengharapkan laba dari penjualan saham jangka pendek. Akan tetapi, ia mengharapkan capital gain dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga, pembiayaan bersifat risk capital. Artinya, dapat dikatakan sebagai pembiayaan yang resikonya tinggi karena tidak menyertakan jaminan. Yang keempat, pembiayaan modal ventura bersifat aktif. Artinya pada pembiayaan ini perusahaan modal ventura selalu terlibat dalam perusahaan pasangan usahanya. Yang kelima, modal ventura bersifat sementara. Artinya setelah perusahaan yang dibiayai mencapai pertumbuhan yang diinginkan, perusahaan tersebut harus menjual sahamnya ke perusahaan pasangan usahanya. Yang keenam, laba berupa capital gain atau dividen. Laba yang diharapkan yaitu capital gain atau apresiasi nilai saham di samping dividen. Yang ketujuh yaitu rate of return yang tinggi. Bidang usaha yang dibiayai modal ventura yaitu usaha yang memiliki terobosan-terobosan baru yang menjanjikan dalam laba yang tinggi. Baik, selanjutnya sumber dana modal ventura. Sumber dana modal ventura ini sendiri terdapat 5, yaitu yang pertama investor perseorangan, yang kedua investor institusi. Investor institusi ini sendiri terdapat pada perusahaan-perusahaan besar yang memiliki divisi khusus dalam menangani modal ventura ini sendiri. Tugas dari divisi tersebut yaitu mengumpulkan ide-ide yang dianggap dapat diterima di pasaran nanti. Yang ketiga, perusahaan asuransi dan dana pensiun. Perusahaan asuransi dan dana pensiun ini dianggap sebagai sumber dana modal ventura yang cocok karena ia memiliki jangka waktu pembiayaan yang panjang. Yang keempat yaitu perbankan. Bank-bank di sini sebenarnya memiliki jangka waktu yang menyimpang dengan
modal ventura. Tetapi pada pembiayaan modal ventura ini dimanfaatkan untuk bagi hasil dengan jangka waktu yang pendek. Selanjutnya, lembaga keuangan internasional. Lembaga keuangan internasional ini sendiri dimanfaatkan dalam pembiayaan modal ventura sebagai pembiayaan sektor-sektor tertentu yang dianggap perlu. Sekian dan terima kasih.